data pasien, riwayat kesehatan, berat, tinggi, tekanan darah atau dan kawan-kawannya. Saya juga lupa apa saja isinya. Nanti di decision tree ini kita akan bisa melihat. Setelah itu yang paling kanannya ini apakah menderita diabetes atau tidak. Jika saya tidak salah ingat demikian. Jumlah datanya ratusan, tapi ini masih belum termasuk big data ya Bapak Ibu sebetulnya. Karena definisi big itu kadang ordernya itu udah ribuan. Ini mungkin hanya simple data masih. Jadi jika Bapak Ibu sekalian memiliki data Excel, bisa dicoba di Save As gitu ya, sebagai CSV. Nanti kalau dibuka via Notepad atau dimasukkan ke Calc ini, seandainya masih ada gitu ya, itu bisa terlihat juga bentuknya akan jadi seperti ini, koma sebagai pembeda kolom, lalu pembeda barisnya ya ganti baris. Nah, nanti jika Bapak Ibu punya data-data serupa, yang ada data apapun di sebelah kirinya, berapapun itu, dan di paling kanannya ada 1010 yang bisa Bapak Ibu beri label sendiri, bebas datanya apa saja, jika punya mau sekedar dicoba gitu ya. Kita coba nih, kita cari patternnya, apakah ada korelasi atau tidak, seperti itu. Itu bisa dicoba dilakukan Bapak Ibu dengan menggunakan entah yang neural network ini atau metode yang akan kita pelajari hari ini. Ada plus minusnya masing-masing metode seperti biasa. Nah, itu juga yang kadang menjadi tantangan. Sebaiknya metode apa yang paling bagus dipelajari? Wah, itu suatu pertanyaan yang sangat sulit dijawab bahkan untuk yang terbiasa menggunakan machine learning dan artificial intelligence itu sendiri. Karena ujung-ujungnya biasanya jawabannya yang jawaban cukup bijak dari para ahli ini tergantung datanya. Karena ya balik lagi ke matematis tadi. Kadang data itu beragam gitu. Saking beragamnya, ada data yang beragam, ada yang tidak beragam, pendekatannya beda. Ada yang nanti secara matematis gitu, ada yang linear, ada yang non linear. Ada lagi yang ini kita ordernya besar, misalnya seperti itu. Jadi tergantung data, tergantung patternnya, metode yang dipakai juga hasilnya beda-beda. Kira-kira demikian. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa ahli itu yang berpendapat, oh pakai deep learning saja beres. Cuma ya di situ masih banyak perdebatan di kalangan yang jauh di sana lah, yang sudah mengulik sampai mesinnya gitu. Sementara saya dan banyak yang sekedar pemakai itu kita yang penting tahu bagaimana memanfaatkan, bagaimana menggunakannya saja, dan ini jadikan tools, bukan dijadikan solusi utama. Kenapa? Karena pada akhirnya sama halnya dengan berbagai alat medis, gitu ya. Semua itu juga ujung-ujungnya jadi tools. Karena pengalaman manusia itu masih terlalu sulit untuk digantikan. Jadi sama halnya dengan Bapak Ibu di kelas, pengalaman Bapak Ibu di kelas yang di lapangan langsung itu dalam menghadapi mahasiswa, dalam menghadapi siswa dan orang tua murid atau wali murid itu berharga gitu. Dan terkadang kita sulit untuk menggantikannya dengan mesin atau komputer. Yang bisa kita lakukan, kita menggunakan mesin atau komputer ini untuk otomatisasi pekerjaan kita sehingga kita lebih mudah. Oke, yang berikutnya adalah tentang multi-agent system ini, NetLogo. Ini saya berikan sebagai materi dasarnya untuk sebagai contoh untuk reinforcement learning. Jadi ada lingkungan, di sini kan kita membuatnya lingkungan dan memaksa program atau program-program kecil-kecil ini untuk beradaptasi. Jadi dia menggunakan interaksi antar agent, ada mini program. Ini biasa digunakan untuk aneka simulasi interaksi dan mengandalkan aneka permodelan. Jika saya coba periksa tentang ini ya, tentang model-model yang ada, memang ada cukup banyak sebetulnya di NetLogo itu, terutama untuk matematika, fisika, dan biologi, jika saya tidak salah ingat. Yang sosial dan ekonomi saya agak-agak lupa apakah ada atau tidak. Kalaupun sosialnya juga, misalnya traffic gitu ya. Nah itu kan cukup sosial tapi tidak terlalu sosial. Lalu
ini kenapa saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena siapa tahu ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa menemukan apa ya, inspirasi tuh untuk di kelas, siapa tahu ada yang bisa dipakai. Jadi misalnya ada yang menarik, caranya mudah gitu ya, pilih aja dulu, pilih salah satu model yang Bapak Ibu minat gitu, pengen dicoba, lalu klik setup, lalu klik go untuk dilihat dulu hasilnya gimana. Nanti ya seperti biasa kalau mau berhenti klik go lagi. Go ini kayak play sama stop gitu. Setup itu reset semuanya, disiapin dari awal. Nah setelah itu ada slider-slider yang bisa Bapak Ibu coba, kalau digeser-geser gimana, lihat hasilnya. Nah itu nanti siapa tahu Bapak Ibu menemukan suatu simulasi yang dapat ditampilkan di kelas gitu, atau paling nggak untuk grafiknya gitu bisa di save gitu, untuk sekedar menggambarkan atau membantu, jadi kayak alat bantu ajar lah gitu. Itu salah satu tujuannya kenapa saya sampaikan juga network ini sebagai contoh reinforcement learning yang mungkin dapat Bapak Ibu gunakan di kelas, kira-kira demikian. Oke, baik. Sekarang kita masuk tentang ensemble learning. Sebetulnya apa ensemble learning itu? Jadi intinya adalah ensemble learning ini konsep dasarnya diversity atau kebinekaan. Nah, di sini itu ibarat sapu lidi ya Bapak Ibu. Kalau dia hanya satu itu gampang patah gitu ya. Ya, tapi kalau kita ada banyak gitu ya, ada banyak lidi yang kita satukan, ya, itu program-program kecil yang lemah ini kalau berkolaborasi akan jadi kuat juga, sebetulnya kira-kira demikian. Nah, ini merupakan salah satu paradigma atau cara pandang atau pola pikir yang kadang diperdebatkan juga gitu di kalangan para ahli, mana yang lebih baik. Biasanya banyak sekali ahli yang berpendapat konsep diversity ini sangat penting, karena sama halnya dengan ahli biologi juga berpendapat biodiversity itu penting untuk kelangsungan kehidupan spesies atau kelangsungan kehidupan alam seperti itu. Nah, ada di sini kalau kita menggunakan istilah komputernya atau AI-nya, saya lupa penerjemahan ini. Jadi ada weak classifiers atau yang program-program kecil yang lemah dibandingkan dengan yang strong classifier. Contohnya yang strong classifier itu misalnya jika saya tidak salah ya ini Bapak Ibu, deep learning itu salah satu yang strong. Kenapa? Dia membuat satu program yang sangat kuat. Tapi kelemahan benda-benda yang strong classifier ini yang dilatih itu memiliki kecenderungan untuk tersesat atau salah belajar. Nah ini istilahnya ada ya, ada di dunia machine learning, istilahnya itu adalah overfitting. Itu merupakan salah satu momok yang paling mengerikan di kalangan dunia machine learning ini. Kenapa sekalinya salah langsung salah? Nah, ini kenapa bisa terjadi overfitting dengan sebuah bank soal yang polanya mirip-mirip gitu, atau bank soalnya itu sama aja semua. Udah dilatih, nanti kan siswanya jadi terlatih menghadapi soal tersebut. Tapi apakah benar di dunia luar atau di luar sana atau di ujiannya nanti eh, soal yang keluar adalah itu kayak gitu. Jadi pada saat salah belajar dan tersesat gitu, jadi beresiko juga. Ini overfitting, kira-kira demikian. Nah, itulah sebabnya terkadang pendekatannya yang kebinekaan ini banyak weak classifier. Kita latihnya nggak usah terlalu sampai segitu ngoyonya, tapi kita latihnya banyak sekaligus. Nanti ada beberapa trik pendekatannya juga. Kita lempar ke banyak, lalu nanti di sini yang banyak ini walaupun lemah akan berkolaborasi sehingga bisa mengambil keputusan yang secara umum lebih baik. Nah ini analogi lainnya adalah monarki lawan demokrasi. Gitu. Ini kalau menurut teori, sebentar saya lupa, Machiavelli kalau tidak salah, gitu ya, yang salah satu yang mengungkapkan dari bukunya
orang lain, saya lupa, Titius Livius kalau tidak salah juga, itu monarki ini misalnya kuat, itu memang hasilnya bagus. Tapi sekalinya salah atau tersesat, jadinya tirani, itu kehancurannya lebih parah. Demokrasi, sebagus-bagusnya demokrasi, tidak akan mampu mengalahkan monarki yang paling bagus. Tapi ya demokrasi jelek-jelek amat juga, apa jelek-jelek juga tuh nggak bakal parah-parah amat dibandingkan tirani yang sangat buruk. Nah itu juga kira-kira analoginya seperti itu. Nah kalau ditanya mana yang lebih baik ya itu jadi aneka perdebatan. Yang penting buat saya adalah Bapak Ibu sekalian dapat membayangkan kenapa ada ensemble learning. Filosofinya mereka adalah kita menggunakan banyak yang lemah, sehingga jika ada satu atau dua yang tersesat, itu yang lain, kita masih punya yang lain lah, kira-kira seperti itu. Dan kalau diadu, biasanya pada umumnya ya Bapak Ibu, performanya mirip-mirip sebetulnya. Jadi tinggal masalah nanti yang strong itu tetap ya kalau dia benar-benar kebetulan bagus, nggak pasti bagus banget memang. Cuma ya sekalinya kita salah melatih, membuat dia tersesat, pasti jadinya parah. Kira-kira demikian. Oke, contoh yang penggunaan ensemble ini sebetulnya decision tree. Nah, pada saat awal sekali tentang artificial intelligence itu, saya memberikan contoh artificial intelligence yang paling sederhana adalah jika maka. Jika mendung, maka kita bawa payung lah daripada kehujanan. Decision tree itu sendiri intinya akan ada banyak if then, jadi ada percabangan. Nanti detailnya akan ada tutorial. Nah, dia bisa dilatih jadi satu pohon. Kenapa istilahnya tree itu? Karena dia ntar bentuknya seperti percabangan gitu ya Bapak Ibu. Misalnya, lihat data pertama, dia lebih dari 10, ya. Jika tidak, ke yang sini. Lalu ntar lihat data keberapa, dan seterusnya. Ini bisa menjadi tree yang kuat, dalam artian bisa sampai panjang gitu ke bawah. Nah, seandainya model yang ensemble, dia hanya mengambil satu cabang yang paling atas, tapi dibuatnya banyak. Jadi seolah-olah ada forest atau banyak tree. Gitu. Itu beberapa perhitungan mengatakan decision tree, sekuat-kuatnya decision tree pendekatan ini ya, tidak akan lebih kuat daripada hasilnya, daripada random forest. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya akan menggunakan yang decision tree saja, karena yang random forest takutnya terlalu bermasalah. Nah, untuk pendekatan ensemble ini, jadi sebetulnya bagaimana melakukan optimasi dengan metode ensemble yang tadi kan lemah, ada banyak gitu ya Bapak Ibu yang lemah gitu ya, weak classifiers, program-program kecil yang biasa saja, nggak pintar-pintar banget, dengan cara bagging. Bagging itu diversifikasi, jadi ya kita sebar setiap program itu dilatih beda-beda, misalnya kayak gitu. Kita latih terpisah-terpisah, sehingga nanti pada saat ada permasalahan, mereka akan membentuk musyawarah, mengambil keputusan yang secara umum cukup baik. Sementara yang boosting ini, dia agak mirip-mirip dengan menguatkan yang tunggal sih sebenarnya, agak mirip. Jadi boosting ini intensifikasi, kita lihat siapa yang prospek, itu yang kita latih ekstra. Dan setelah itu nanti pada saat musyawarah, dia punya istilahnya punya tingkat kepercayaan lebih tinggi gitu. Oh jadi kalau kata-kata orang yang ini, gitu, yang ini kan elit nih gitu, kita lebih percaya, kira-kira demikian, itu boosting. Mana yang bagus, beragam Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu pernah melihat ada kenalan gitu ya, yang melakukan penelitian tentang machine learning, dia fokusnya ke ensemble ini, antara bagging dan boosting. Benar-benar tergantung datanya, pendekatannya beda tergantung data, tipe datanya. Jadi akan ada data-data tertentu untuk kasus tertentu dengan metode bagging akan hasilnya lebih bagus daripada boosting, dan juga kebalikannya. Nah itu memang agak-agak panjang sih, tapi intinya adalah ini semua metode
merupakan upaya kita untuk menganalisa big data. Oke, baik. Sekarang kita mulai masuk ke tutorial. Mudah-mudahan semua sudah siap dengan web browser, dan kita langsung masuk saja ke Kokak seperti kemarin. Sebentar, saya rasa kita bisa kita lanjutkan di sini dulu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah masuk Python-nya yang di Kokak ini, dipersilahkan. Mungkin nanti tampilan awalnya agak berbeda, jadi masuk ke ini ya, run Python now-nya masih sama, tunggu beberapa saatnya masih sama. Tapi jika Bapak Ibu kemarin sudah melakukan yang neural network sampai selesai, tampilan berikutnya agak berbeda. Nah, saya mungkin sebaiknya pindah. Bentar ya Bapak Ibu, kita coba via yang ini saja. Baik, sudah semua? Jika sudah semua, kita coba run Python now seperti biasa. Lalu akan ada loading. Di sini tergantung kecepatan koneksi kita juga dan semi-semi hoki juga sebetulnya. Lalu nanti di sini akan terlihat berbeda ya, karena Bapak Ibu kemarin sudah pernah mengisi sesuatu. Jadi kita tinggal klik yang ini aja Bapak Ibu, yang welcome to Kokak yang kemarin, kita klik. Nah, di sini akan ada list. Ini kebetulan saya sudah ada beberapa yang saya buat tambahan. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, apakah sudah sampai sini? Atau suara saya tidak terdengar? Jangan-jangan. Oke. Baik, terima kasih. Sudah. Baik. Saya sempat khawatir suara saya yang tidak kedengaran karena beberapa kali mic saya bermasalah. Oke, baik. Jika demikian, setelah ini masuk, kali ini kita akan membuat program yang baru. Nah, program yang baru ini, cara membuatnya, klik yang new, yang ini. Klik yang new, lalu pilih yang Jupyter Notebook. Kira-kira demikian. Oke, misalnya ini kita klik gitu ya, Jupyter Notebook. Klik. Di sini ada beri nama barunya apa gitu. Kita ambil saja yang belum saya pakai apa ya. Free decision atau bebas. Bapak Ibu bebas memberi namanya apa saja sebetulnya. Lalu create. Nanti akan ada loading gitu ya. Nah, ini ada kalau udah sampai masuk sini Bapak Ibu langsung saja pilih yang Python 3 yang paling atasnya, quick selection. Intinya ya yang kemarin-kemarin lah gitu, ibarat. Klik. Nah, nanti akan langsung masuk seperti ini. Tampilan yang sudah terbiasa kita lihat dari kemarin. Untuk programnya Bapak Ibu dapat meng-copy paste dari sini. Jadi tadi kita hanya membuat file baru untuk program baru lah kira-kira. Silakan Bapak Ibu dilihat, ini isinya kira-kira ada lebih panjang ya, ada 44 baris karena saya masuk ke sampai apa istilahnya, menampilkan grafiknya. Nah, seperti biasa, langsung saja di
copy semua, dimasukkan ke yang sini. Nah ini nanti masalah ini nggak ada masalah, hanya masalah spacebar saja. Ini tidak dihapus, tidak apa-apa Bapak Ibu, harusnya saya hanya ingin merapikan sedikit. Baik, nah nanti jika sudah di paste seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya ada kemiripan ya. Pertama, panggil dulu guru-gurunya, tapi kali ini kita tidak pakai keras, kita pakainya scikit-learn yang salah satu pendekatan lain waktu itu ya, library yang lain. Dia mempunyai ini tree, decision tree. Setelah itu dia menyiapkan datanya dengan cara memberikan label. Jadi ada 7 atau 8 ini, ada 7 atau 8 kolom dan satu kolom berupa label atau jawaban. Kira-kira biasanya yang 0101 ini yang sebelumnya. Jadi setelah itu loadnya sama persis gitu. Cuman dia pakai ini sekarang diberi nama kolomnya ada. Setelah itu nama persis disiapkan X itu apa, Y itu apa. Di sini dia bedanya X itu yang kolom-kolom ini, yaitu data yang tadi label, kira-kira demikian. Setelah itu, nah yang ini yang kemarin kita tidak lakukan, tapi di sini tutorial dilakukan karena di scikit-learn-nya ini mendukung gitu ya. Dipisah otomatis 70% training, 30% tes. Mana ini yang waktu itu juga sempat saya berikan contoh gitu ya di materi-materi sebelumnya. Ini kita lakukan agar lebih fair. Jadi soal ujiannya tidak menggunakan soal latihan, kira-kira demikian. Nggak pakai soal yang sama persis. Setelah itu di sini kita akan membuat decision tree-nya. Nah ini ada dua sebetulnya Bapak Ibu. Ini bisa kita pilih salah satu. Jadi misalnya yang bawah kita pilih, kita hilangkan aja tanda pagarnya. Kalau kita mau pakai yang atas, gitu, seperti ini. Bedanya apa? Yang atas ini dia akan membuat pohonnya sesukanya, panjang. Kita nanti coba yang ini dulu. Oke, baik, setelah itu perintah berikutnya dilatih. Nah ini kan sama persis ya sebenarnya kemarin juga pakai fit gitu. Lalu bedanya dia ada pakai istilah prediction untuk membuat jawaban untuk mengecek akurasinya. Nah setelah itu nanti kita tampilkan gambarnya. Yang ini saya juga copy paste tentang bagaimana menampilkan decision tree. Gitu. Jadi sebetulnya ada 2 tutorial atau 3 bahkan saya lupa, tapi saya coba gabungkan agar kita bisa melihat keunggulan dari decision tree dibandingkan yang kemarin neural network. Menurut saya pribadi, kita coba run. Mudah-mudahan tidak ada error. Saya agak lupa apakah. Oke, akan terlihat di sini akurasinya hanya 67% karena saya tidak melakukan optimasi, pruning itu kayak dipangkas gitu ya. Cuman ini harusnya belum selesai, masih ada proses yang cukup lama. Bapak Ibu juga jika sudah run bisa lihat. Nah ini nanti akan terlihat gitu decision tree-nya kira-kira seperti ini. Ini tidak terlalu terbaca ya Bapak Ibu, sayang sekali tidak terlalu terbaca karena ukurannya tadi terbatas 25,20. Saya belum coba jika ini dibesarkan seperti apa. Nah tapi lebih kurangnya ini bentukannya. Pohonnya itu jadinya seperti ini. Ini akar, emang agak kebalik gitu ya. Jadi akarnya lalu sampai ke ujung-ujung daun-daunnya, kira-kira demikian. Nah ini decision tree ini adalah sekumpulan pertanyaan. Apakah sesuatu biasanya kurang dari atau lebih dari, jika ya ke sini, jika tidak ke sana. Lalu nanti jawaban ini kan ada 0 dan 1 ya Bapak Ibu. Semakin warnanya gelap warna merah atau oranye ini, berarti dia 0 gitu kalau saya tidak salah. Kalau yang warnanya biru itu jadinya 1. Nah jadi karena percambangan ini akhirnya bisa didapatkan jawaban. Nah tapi ternyata ini adalah bentuk ketika terlalu banyak cabang
malah terjadinya tadi overfitting. Dia bagus untuk jawaban-jawaban tertentu, tapi jadinya kadang masalah. Gitu. Oleh karena itu, beberapa bentuk optimasinya malah kalau kita pangkas. Kita kembali ke code-nya yang ini, kita tambahkan tanda pagar di yang atas, lalu ini kita matikan tanda pagarnya. Itu aja cara nyalain matiin. Nah, di sini juga ada max depth. Ini adalah mau sedalam apa pohonnya, kira-kira demikian. Kita pasang sementara 3 dulu Bapak Ibu, lalu kita coba jalankan lagi. Akurasinya langsung menaik pesat ya, meningkat pesat, 77%. Nah, di sini ini jadi lebih terbaca menurut saya. Jadi pertama kita akan langsung lihat yang bagian bawah nggak usah terlalu dilihat sebetulnya, yang penting atasnya aja nih. Glukos, apakah kadar glukosnya kurang dari sekian? Jika ya, cek yang ini, jika tidak, kemari. Kira-kira demikian, dan seterusnya. Jadi setelah periksa itu, sekali lagi, apakah ininya begini? Jika ya, jika tidak. Oke, buat yang ketinggalan nanti di forum seperti biasa saya titipkan di sini gitu ya. Sudah ada tutorialnya juga, jadi Bapak Ibu bisa mencoba di lain waktu juga. Sekarang mudah-mudahan tidak terlalu ada masalah. Oke, jadi ini Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, eh, percabangannya gitu kira-kira. Dan dari sini kita bisa melihat pengambilan keputusannya bagaimana. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah keunggulan dari decision tree. Kembali lagi, ini ada plus minusnya. Akurasinya biasanya mirip-mirip ya Bapak Ibu sebetulnya. Dimana ketika kita bahas real data itu memang kisarannya 70-80%. Jarang yang dapat mencapai 90%. Ketika kita bahas real data atau yang dari lapangan langsung. Karena biasanya akan ada noise, akan ada banyak faktor yang belum kita pahami atau belum kita tangkap, apakah sudah mencakup seluruhnya atau belum. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi bagaimana, apakah ada lagi yang sudah berhasil sampai dapat ininya, tree-nya ini? Ini misalnya saya ganti ya di sini, max depth-nya jadi 2, lalu kita play, kita run gitu. Ya, jadi hanya sampaikan ini istilahnya akar gitu ya, root 0, 1, 2. Jadi cuma hanya 2. Lalu jika max depth-nya 4, dia bentuknya kira-kira gini, jadi bisa sampai 4. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada yang mengalami kesulitan boleh langsung di-share, atau jika ada yang ingin diulang gitu, diulang sampai mana, diulang dari yang mana gitu. Mungkin di sini yang patut dicatat adalah decision tree memiliki bagian ini di mana kita memberikan nama per kolom gitu ya. Jadi kolom pertama apakah pernah hamil atau tidak. Oh ya, baik. Jadi yang dari pastebin tadi dimasukkan ke pas awal dari ini Bapak Ibu sekalian, yang tadi setelah kita membuat file baru. Nah, mungkin kita mulai agak-agak dari pembuatan file dulu ya. Jadi iya, buat file baru Bapak Ibu.
Jadi yang di paling kiri ini, sayang sekali tidak terlalu ini. Saya sambil hapus-hapus yang lama dulu, biar agak. Oke, kira-kira pas awalnya pada saat di files itu bentuknya seperti ini. Data CSV-nya yang kemarin, jadi tidak usah diganggu gugat. Jadi seandainya Bapak Ibu sudah memiliki ini, jadi ketika di files sudah ada data.csv, kita pakai data.csv aja yang kemarin. Jadi kalau kemarin sudah jalan, hari ini aman. Ya kira demikian. Bagi yang belum punya data.csv, bisa diperiksa di tutorial kemarin gitu ya. Di tutorial yang di forum juga ada, itu bisa di-download dulu, kemudian di-upload. Nah, bedanya kali ini kita tidak mengupload programnya, tapi kita lakukan gitu ya, Bapak Ibu. Sebenarnya bisa mengupload link, tapi kita pakai yang ini aja, maaf, yang begini. Jadi kita new yang kanan yang ada langsung ke bawah, langsung Jupyter Notebook. Ini membuat file baru ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi dari files kita ke ini Jupyter Notebook. Klik. Di sini kita beri nama file. Misalnya tree gitu aja. Tree create. Klik. Tunggu beberapa saat. Oh, namanya sudah pernah dipakai, makanya error. Oke, jika kita coba, saya pakai nama yang lain, pohon. Oke, jadi kita create. Setelah itu saya pakai ini gitu ya, udah nongol yang ini, udah muncul tulisannya. Kita gunakan Python 3, klik saja. Nah, setelah itu nanti akan muncul ini, pohon ya, paste-nya di sini, langsung. Jadi tinggal di yang tadi ini kita copy, kita paste di sini. Ini kecil tapi masih kecil ya, nggak tidak terlalu terlihat, itu sulitnya. Kita paste. Nah, tinggal di run. Kira-kira demikian. Baik, selamat mencoba dahulu sambil saya periksa sedikit. Oh, sudah bisa, baik. Jadi silakan dicoba-coba, terutama bagian ini, karena kalau kita tidak menggunakan pruning, tidak kita pangkas, itu biasanya hasilnya malah lebih buruk. Dan ini juga yang membuat tadi ya decision tree, jika mode assemble itu dia hanya sampai satu decision, tapi ada banyak.
Jadi kalau ini kan ke bawah ke bawah ke bawah gitu ya. Nah kalau yang random forest itu penggambarannya hanya tiap program itu hanya memberikan sesuatu lalu pakai ya atau tidak. Nah lalu nanti ada lagi, tapi ada banyak gitu. Jadi ada bagaimana cara menampilkan tulisannya jelas seperti itu. Yang pas yang ini Pak mungkin yang di sini misalnya gitu ya saya tidak menyalahkan ini ya ada pruning gitu istilahnya di sini. Aduh saya lupa saya terjemahkan ini. Jadi seandainya mode biasanya gitu ya, mode pohonnya apa adanya, jadinya juga nggak kebaca Pak. Uh, dan pas di run itu lama sekali karena yang membuat grafiknya jauh lebih lama. Jadinya seperti ini memang tidak terbaca. Nah ini kalau mau dibuat jelas itu harus dimainkan grafiknya. Nah oleh karena itu ini tidak jelas dan hasilnya rendah, hanya 67%. Kisarannya di sini biasanya hanya 60-an%. Kalau untuk yang data ini ya Bapak. Nah, jadi yang kita lakukan, kita akali, kita pangkas di sini. Yang bagian ini kita kasih tanda pagar, di yang bagian bawahnya kita hilangkan tanda pagarnya. Dengan ada max depth-nya 3, kira-kira demikian. Lalu kita coba jalankan lagi. Di sini tidak memakan waktu lama, akurasinya juga tinggi, relatif lebih tinggi dibandingkan tadi, dan jadi mudah dipelajari gitu. Jadi misalnya di sini jika glukosnya rendah, kemungkinan besarnya memang ya diabetes gitu misalnya. Lalu dia akan bandingkan lagi BMI-nya bagaimana, lalu dicek lagi glukosanya gimana gitu. Nanti seandainya glukosanya tinggi, BMI-nya tinggi, dan ya pasti diabetes kira-kira demikian kalau saya baca dari grafik ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini berdasar data sekali lagi dan berdasar decision tree yang dibuat oleh komputer. Oke, nah keunggulannya menurut saya pribadi sekali lagi ini lebih mudah dibacanya. Kelemahannya ya akan ada banyak ya Bapak Ibu. Pertama kita harus memahami ini. Ini harus kita namain satu-satu. Jadi kita harus tahu nama per kolomnya gitu ya. Lebih menguntungkan ya tanda pagar ini intinya sebetulnya semua yang diberi tanda pagar di Python tidak dilakukan istilahnya apa ya komentar gitu. Jadi kayak kita kasih komen. Jadi memang tidak dieksekusi oleh Python-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan apapun dengan tanda pagar di sebelah kirinya itu tidak akan diproses. Intinya itu saja. Jadi oleh karena itu jika Bapak Ibu perhatikan di sini saya menambahkan ada banyak sekali yang misalnya ini gitu ya. Ini kan sebetulnya bahasa Indonesia, sepertinya tidak mungkin Python menggunakan bahasa Indonesia seperti ini untuk proses. Jadi ini adalah komentarnya. Jadi dengan kata lain itu untuk dokumentasi biasanya. Nah, selain untuk dokumentasi, ini adalah cara curang programmer. Misalnya gitu ya, oh ini di on off nih, ya udah kita matikan dengan kasih komen gitu istilahnya, dikasih tanda pagar. Ini khusus untuk bahasa Python. Untuk bahasa pemrograman yang lain, mengkomennya ini menggunakan simbol yang lain. Misalnya C itu C++ atau C# juga itu pakai double slash. Jadi yang begini gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi model ini sebetulnya menurut saya pribadi mungkin akan lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau mencoba melakukan analisa terhadap suatu data. Mengapa? Karena di sini yang seandainya pruningnya dinyalakan ya Bapak Ibu, pakai yang ini saja dan nanti tinggal di adjust nih nama-nama datanya, nama labelnya di sini apa saja gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa dapat memasukkan ke komputer lalu dapat menurut komputer gitu, bagaimana cara menilainya gitu. Jadi misalnya kita ada data baru yang langsung kita lihat pertama misalnya ini glukosanya apakah
eh, kurang dari, gitu. Jika kurang dari, jika ya, kiri, jika tidak ke kanan. Kalau saya tidak salah ingat, ini ya itu ke kiri, tidak itu ke kanan, dan seterusnya. Jadi nanti setelah udah paling sampai yang paling bawah, kira-kira, oh dapat jawabannya yang uh, cukup tinggi lah kemungkinan. Kira-kira demikian jawaban saya. Uh, sambil saya lihat dulu apakah Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lain atau ada kesulitan yang lain? Fungsi MaxDev itu untuk membuat uh, pohonnya sedalam apa. Jadi misalnya di sini kita MaxDev-nya 2, tadi di sini MaxDev-nya 3 ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa lihat gitu, dia cuma dari akar itu hanya 1, 2, 3. Nah, seandainya ini kita ubah jadi 2 gitu ya, putaran. Jadi hanya ada 2. Langsung tak. Lalu misalnya kita ubah jadi 5, putaran. Makin dalam biasanya makin lama proses pembuatan tree-nya. Dia langsung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau makin yang enak itu biasanya memang 3 untuk decision tree. Nah, saya juga kurang paham kenapa, tapi dari aneka tutorial dan dari aneka materi yang ada, kebanyakan menggunakan 3. Dia cukup, jadinya cukup cepat dan akurasinya juga cukup tinggi. Dan ya kira-kira demikian. Tidak terlalu buruk lah. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian, sambil saya mencoba mengkontak sistemnya. Oke, silahkan dicoba-coba Bapak Ibu, terutama misal mau mencoba ini ganti-ganti namanya yang pregnant, insulin, BMI, itu bisa juga. Hanya sekedar iseng gitu ya, dicoba-coba. Tapi jangan lupa kalau diganti yang di sini, yang di atas ini juga diganti. Karena penamaannya dia menggunakan yang atas. Oke, saya jika ada pertanyaan lain boleh langsung via tadi bisa menurut host bisa raise hand, mungkin biar bisa di unmute, atau via chat juga dipersilahkan.
Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang seputar eh, nah yang diganti itu dua tempat langsung, misalnya ini itu ya, misalnya kita mau ganti nama di sini. Oke, kita coba saja ya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi yang ada di bawah itu kan glukosa ya, glucose. Di sini kita ganti nama dari glukos misalnya apa ya? Kalau bahasa Indonesia-nya kadar gula, gula gitu ya bisa. Yang ini juga harus ganti gula. Nah ini sih juga baru mencoba. Mari kita coba kita run gitu ya. Biasanya kalau ada error, nah sekarang jadi terlihatnya di sini itu gula gitu, bukan glukos lagi. Nah ini yang bisa kita coba ubah lagi misalnya age, ada umur ya. Jadi tadi kenapa? Karena dia melabelkan, memberi nama pada kolom itu age. Nah ini kita bisa ganti, kita ganti namanya jadi umur, lalu di sini juga jadi umur di dua tempat sekaligus yang sama ini. Kita sehingga jadi ke dalam bahasa Indonesia ada umur, kira-kira demikian. Nah ini gunanya apa? Seandainya Bapak Ibu punya data yang lain, gitu ya, eh, data apapun itu, jumlah kolom berapapun itu, nanti Bapak Ibu bisa tinggal berikan, gitu ya, di sini. Pokoknya yang kolom-kolom yang berupa input, Bapak Ibu beri nama saja, sesuai, gitu ya. Setelah itu di sebelah sininya adalah label, gitu. Nah, setelah itu yang di bawah juga sama. Oke, yang bawah juga sama, mirip-mirip, dibuat mirip. Jadi di sini kan sebenarnya frekuensi ada, gula ada, insulin, body mass index, saya lupa BP itu apa, skin di sini saya juga tidak paham apa, tapi seperti di sini skinnya nggak masuk ya. Oke, mari kita coba kalau ditambah skin. Apakah akan error? Saya juga tidak tahu. Baik, ternyata tidak error, jadi bisa kita masukkan juga. Yang penting adalah masing-masing masuk. Case sensitif bahasanya, seingat saya iya case sensitif. Karena dasarnya C, gitu ya. Jadi untuk menguji apakah case sensitif atau tidak, mari kita coba di sini. Kemungkinan akan. Oh, sepertinya untuk beberapa variabel tidak case sensitif. Jadi, tapi buat jaga-jaga sebaiknya kita anggap case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil berpengaruh. Karena saya pribadi juga sebetulnya untuk bahasa Python masih menggunakan ini browsing di internet. Gitu. Saya biasanya menggunakan bahasa yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin apakah Bapak Ibu kemarin sudah sampai mana yang Python apa namanya, Anacondanya? Apakah sudah berhasil menjalankan yang membuat yang virtual environment? Nah, kalau jika sudah install environment, mungkin bisa coba dijalankan. Ini ada yang Pastebin kemarin bisa coba di-download, serta file yang data CSV-nya bisa coba dimasukkan semua. Lalu coba jika dilakukan di mesin sendiri, kira-kira demikian. Jadi coba jalankan yang pattern Anaconda-nya. Sayang sekali saya tidak ada mesin Anaconda-nya sekarang, komputer saya tidak ada. Nah, seandainya, ini sekali lagi, seandainya Bapak Ibu masih sampai besok gitu ya, masih ternyata kesulitan menggunakan pattern Anaconda,
tapi ingin mencoba explore tentang machine learning gitu ya, mudah-mudahan Kokal Camp ini membantu sebagai alternatif dan mudah-mudahan tidak dihapus. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin gitu ya, ingin mendalami lebih dalam atau paling nggak sekedar agar tidak dihapus mena-mena oleh pihak Kokal, mungkin bisa coba sign up. Tapi sekali lagi, disclaimer, saya belum mencoba sign up, jadi tidak tahu apakah nanti ada biaya terselubung atau apakah harus memberikan data apa saja. Gitu. Saya juga tidak ada jaminan. Nah, karena sepertinya asisten Mitra masih ada urusan lain, eh, kita akan masuk ke yang hari ini sudah berhasil dilakukan semua Bapak Ibu. Sambil saya lihat dulu. Alhamdulillah sudah. Oke. Jadi setidaknya yang kemarin sudah melakukan menggunakan neural network, gitu ya, dengan eh, ada berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Satu kelebihannya neural network memang akurasinya bisa lebih tinggi, bisa, bukan berarti pasti. Tapi decision tree ini eh, punya keunggulan yang lain, dapat bentukan seperti ini yang lebih dapat di apa ya istilahnya, digunakan lah mudah-mudahan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk panggil library kita bisa downloadkan scriptnya. Nah, jadi ini untuk panggil library yang ini, misal ya, yang ini gitu ya, di yang pohon, lalu yang kemarin itu kita manggilnya yang ini gitu. Dua ini dapat dipanggil karena Kokap itu sudah menyiapkan environment, virtual environment yang mendukung library-library ini sebetulnya. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan Anaconda, menyiapkan virtual environment-nya sudah termasuk dengan aneka library-nya, biasanya nanti tinggal pasang ini langsung kepanggil, kira-kira demikian. Jadi yang penting adalah virtual environment-nya itu sudah terisi apa saja. Nah itu yang terkadang terkendala karena saya harus mengakui saya sendiri untuk melakukan itu masih sering membutuhkan waktu dan masih membutuhkan tutorial gitu. Jadi untuk apapun itu karena men-setting environment itu salah satu yang menurut saya pribadi salah satu yang cukup rumit, harus ada tutorial, tidak bisa dihafal gitu, tidak bisa pakai intuisi gitu. Cukup berbeda dengan ketika sudah mulai masuk ke codingnya atau logikanya seperti itu, karena saya sudah terbiasa mungkin juga jadinya jauh lebih cepat selama yang penting environment sudah siap, saya tahu apa yang harus dipasang, saya tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadinya lebih cepat memang. Tapi untuk memasang environment memang biasanya masih menggunakan tutorial online bagaimana cara memasang apa di Anaconda. Nah, tapi seingat saya Anaconda by default secara default, secara standarnya, secara umumnya memang sudah tersedia itu keras, sikit, tandas, NumPy. Itu seingat saya sudah ada, tinggal di import kalau Anaconda. Seingat saya. Yang lain-lain baru yang mungkin butuh. Jadi jika sudah ada Python Anaconda, coba saja mulai dengan coba diimport dulu semua. Jadi import lalu from ini import, from ini import gitu. Jalan atau enggak. Kalau error berarti mesti menyiapkan virtual environment-nya dulu. Jika sudah disiapkan yang standarnya ternyata mencakup, ya alhamdulillah langsung bisa copy paste saja Bapak Ibu sekalian yang dari pastebin ini dimasukkan. Paling nanti yang susahnya lagi kalau di mesin sendiri mengatur direktorinya gitu ya. Kalau di sini kan kita dimudahkan semua file ditaruh di dalam satu tempat gitu ya. Nah, nanti ketika kita pakai Python yang di rumah,
Paling nggak saya kadang mengalami kesulitan itu, waduh ini filenya tadi taruh di mana ya kayak gitu. Jadi lebih berantakan. Tapi kalau yang di sini, alhamdulillah, oh ternyata dimudahkan, tinggal dilempar ke atas, langsung kita bisa pakai. Karena memang kita cuma punya jatah segini gitu ya, yang akun gratisannya ini. Baik, jika tidak ada lagi, karena kita masih ada waktu dan sepertinya hasilnya saya masih agak terkendala, mungkin untuk tutorial detailnya akan dilakukan besok, jadi agak-agak kita switch. Hari ini kita akan bahas lebih jauh, tapi mohon maaf saya belum menyiapkan slide presentasinya, tentang sebetulnya kendala atau tantangan dari machine learning atau artificial intelligence itu apa. Jadi karena ini kita lebih banyak ngobrol gitu ya, terpaksa. Jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian, kendala yang kadang kalau di film-film science fiction itu, wah nanti machine learning ini atau AI gitu ya, ketika terlalu maju bisa mengambil alih atau jadi bermasalah, bisa mengancam kehidupan manusia. Oh itu kan yang di science fiction kan kadang seperti itu ya. Nah, jika kita lihat bagaimana machine learning mampu melakukan apa, itu kadang memang jadi khawatir ke sana. Misalnya itu dia bisa mendeteksi, misalnya Tesla aja yang auto driving car gitu, self driving car itu dia bisa jalan, mengatur kecepatan, mengikuti rute tertentu, ngerem ketika lampu merah, belok di mana, lebih hati-hati. Jadi bisa bisa aneka optimasi lainnya. Itu kan orang jadi kadang khawatir gitu. Apakah ini nanti bisa membawa ancaman kepada manusia ketika kita melatih suatu komputer. Nah, kalau supir jadi nggak laku itu ya tergantung juga sih ya sebetulnya. Karena eh, kalau kita bahas tentang robot gitu, zaman dahulu industri itu mengandalkan buruh manusia. Tapi sekarang untuk efisiensi dan optimasi, manufaktur banyak yang menggunakan robot. Seperti itu. Jadi kan dari sudut pandang itu saja sebetulnya robot, AI dan machine learning dan otomatisasi itu sudah mulai kalau dibilang mengambil padang pekerjaan manusia dan menimbulkan masalah, ya di situ sudah di beberapa titik. Nah, tapi yang di sini yang ingin saya point out salah satu adalah hal yang lain, yaitu apakah artificial intelligence ini bisa sedemikian bagusnya sampai menggantikan manusia sepenuhnya. Kira-kira demikian. Nah, eh, beberapa ahli gitu ya, atau peneliti, beberapa peneliti yang berkecimpung di dunia ini, jawabannya sebenarnya sederhana. Ada alasan kenapa jawabannya demikian. Jawabannya itu lebih kurangnya AI, robot, machine learning, itu sangat bagus untuk mengoptimasi pekerjaan yang kita berikan. Tapi gitu ya, masalah dari mereka itu bukan apa ya, bukan mereka tidak akan menjadi ancaman karena mereka jadi self aware atau apa. Ancaman dari mereka malah ketika mereka menerjemahkan perintah kita saking bagusnya sehingga mereka gagal menangkap maksud kita. Jadi kayak kita ngasih perintah ke robot, kemudian robot itu melakukan optimasi, tapi kita sendiri sebetulnya nggak sadar bahwa loh dengan kata-kata perintah itu eh, robotnya jadi tersesat gitu. Ini kalau kalau kita analoginya malah kayak film-film yang ada jin gitu ya, yang ada jin atau genie gitu, jin in the bottle yang mengabulkan permintaan. Dia akan mengabulkan permintaan, tapi kadang permintaan itu bukanlah sesuatu yang kita bayangkan gitu. Misalnya, saya ingin menjadi orang paling kaya sedunia. Wah, dalam bayangan kita,
bahwa kita dapat uang paling banyak atau kita yang langsung dapat uang berlebihan gitu kan dibandingkan saat ini. Tapi yang terjadi, yang dilakukan gitu ya, uh, sama jin yang twisted ini, semua manusia yang lain dibikin miskin. Secara logika itu benar, nggak salah. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Tidak. Nah itulah yang jadi masalah dengan machine learning AI atau robot. Karena kadang manusia sendiri kan, manusia antar manusia saja komunikasi dikit-dikit salah paham, dikit-dikit keliru, dikit-dikit misunderstanding kalau tidak ada konfirmasi, tidak ada klarifikasi. Nah, apalagi ketika kita tidak melakukan klarifikasi, tidak melakukan konfirmasi, diem-dieman akhirnya salah paham, kira-kira demikian. Nah, itu juga yang jadi kendala gitu di dunia ini. Jadi kembali lagi, misalnya kita minta gitu ya, oh saya ingin semua wanita di dunia ini, setiap wanita yang ada di dunia ini, oh mau jadi istri saya kayak gitu. Misal sama jinnya ditwist, tiba-tiba bisa jadi gitu ya wanita-wanita yang ada hilang semua. Itu kan kadang kalau di film-film kan gitu ya, careful what you wish for gitu. Nah ini juga sama kendalanya di machine learning. Analogi yang sederhana tadi, yang paling sederhana yang sudah saya sampaikan juga adalah ketika kita memberikan soal latihannya salah. Misalnya kita lihat, oh dari kurikulum ini nih, atau dapat bocoran tertentu, oh soalnya ini, udah kamu belajar ini aja nak, dilatih sampai mahir di soal itu. Tapi jadinya saking anaknya mati-matian berusaha mengerjakan soal itu dengan sempurna, dia pakai aneka cara cepat gitu ya. Ketika soal berubah, bentuk soalnya berubah, nggak usah soalnya berubah, bentuk soalnya berubah sedikit gitu, diputer dikit, jadi nggak bisa jawab, kan sudah tersesat. Nah itu yang paling sering terjadi. Dengan big data juga sama. Apalagi ketika kita menghadapi big data, bagi Bapak Ibu sekalian yang sepertinya juga dapat materi big data sedikit banyak, big data itu akan banyak berupa noise, gangguan, entah kegeser-geser, entah sinyalnya nggak bagus, atau ada data yang hilang, data yang nggak lengkap. Itu sering sekali kalau kita bahas hardware ya. Waktu itu bahkan yang paling bagus sekali pun sepertinya 20-50% itu data bermasalah. Dan di situ adalah yaitu kita harus hadapi. Ketika kita bahas komputer gitu, komunikasi komputer sendiri akan ada gitu bitrate yang error, dan itu cuman di dalam komputer sendiri sudah ada bagaimana menghadapi error tersebut. Sudah ada secara hardware gitu. Nah ini sama, kalau kita langsung ambil dari big data, tidak kita lakukan data cleansing dulu, yang terjadi komputer malah belajar mengandalkan data yang salah, sehingga dia akan mengambil keputusan yang keliru. Kira-kira demikian. Nah ini sebagai apa ya, penutup untuk materi secara umum. Besok dengan saya kita akan membahas sedikit banyak gitu ya tentang lebih ke arah apa ya istilahnya ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang terutama yang mengajar matematika atau hubungan dengan matematika sudah pernah ini, tapi saya sangat amat concern jika kita belajar tentang machine learning, big data, data mining, tapi kita dan data science, tapi kita tidak mempelajari hal ini, yaitu bagaimana berbohong dengan statistika. Jadi sisi gelap statistika atau sisi gelap matematika gitu. Salah satu bentuk sisi gelapnya tadi adalah ya careful what you wish for. Kadang kita berharap meminta sesuatu tapi diterjemahkan berbeda yang technically correct. Nggak salah sih, tapi nggak gitu juga gitu. Kira-kira demikian. Dan itu yang banyak dilakukan di dengan sangat amat apa ya, sedih gitu ya mungkin. Di dunia itu banyak yang masih melakukan itu. Besok kita akan bahas aneka dibilang penipuan tidak, tapi di akal-akalan ya. Jadi ya sama halnya dengan tadi ya,
permohonan make a wish, tapi habis itu di twist gitu. Oke, baik, karena sepertinya saudara Fitra sudah ada dan kita masih ada waktu sekitar 30 menit, mungkin bisa bagaimana saudara Fitra, apakah sudah siap untuk baik, jika saudara Fitranya sudah siap, mungkin bisa dilanjutkan materi seputar Python Anaconda-nya dan atau tentang showcase yang simulasi self-driving dari PPTK. Baik. Sementara itu dari saya sekian dahulu, sampai jumpa besok. Untuk materi dapat diperiksa di forum. Oh, sepertinya ada masalah koneksi masih, mudah-mudahan bisa lancar. Tes suaranya sudah masuk. Masuk. Baik, kalau gitu dari saya tutup dulu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fitra untuk di yang berikutnya.